Dari gambar yang pertama kita dapat simpulkan ada beberapa rumus yang kita ambil, yaitu luas persegi ABCD sama dengan A tambah B kali A tambah B. Rumus kedua yaitu persegi EFGH sama dengan C kali C. Sepertinya kita juga bisa mencari luas total lingkaran nggak? Ya lingkaran. Segitiga. Oh segitiga. Iya. Dari dua luas persegi ya? Ya, bisa diambil ya. Iya. Kayaknya luas persegi yang besar dikurang yang kecil dapat luas total segitiga. Boleh. Gimana tuh caranya? Oh, jadi luas total segitiga sama dengan luas ABCD kurang luas persegi EFGH sama dengan CA tambah B kali Kan. Ini A tambah dalam kurung A tambah B. A tambah B kali A tambah B. A tambah B kali A tambah B sama dengan C kali C Dikurang C kali C. Iya. Dapat. Kalau dikali tambah Kalau panjang. itu tidak dapat lah. Iya kan luasnya itu kan sama. Berarti luas segitiga satu segitiga apa? Ya luas Iya, itu luas Luas segitiga bisa kita satu ambil. segitiga berarti Dari- setengah A dikali B. Iya. Karena sisi kita misalkan ini alasnya yang garis HC dan CG ini tingginya, maka didapatkan alasnya itu A dan tingginya itu B. Jadi rumusnya setengah A A dikali kali B. B. atau bisa juga kita cari Berhubung keliling kita mencari luas tadi, bisa kita cari kelilingin juga kan? Gimana tuh? keliling ABCD kan. Oh iya, ini ada keliling ABCD mungkin 4 dikali sisi ya. Sisinya apa tadi ya? Sisinya A tambah B. A tambah B. A tambah B, Apa bisa jadi A tambah B 4 kali A tambah B kan. Iya, untuk keliling persegi yang pertama. Untuk keliling persegi yang kedua? Keliling persegi EFGH sama dengan 4 kali sisi juga. 4 kali C. 4 kali C Iya. Lalu keliling segitiga. Oh iya. Kan sisinya sudah diketahui tadi 3 buah ya, A, B dan Berarti C. Berarti tinggal kita tambahkan semua. Ya, keliling segitiga jadinya A tambah B tambah C kan. kalau kalian lihat segitiga ini segitiga siku-siku. Kalau setiap sisinya itu mesti bisa dicari dengan Pitagoras kan? Oh iya. bisa. Dapat kita ambil 3 rumus Pitagoras ya kan? Iya. Itu untuk mencari kalau misalnya A nya belum diketahui, sedangkan C dan B nya diketahui, maka dapat dicari rumus A sama dengan A kuadrat sama dengan akar dari C kuadrat kurang B kuadrat. Jika mencari B berarti B sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat. Iya. Dan jika mencari C dapat dicari dengan C kuadrat sama dengan akar dari A A kuadrat kuadrat tambah B kuadrat. Ya. Oh, C kuadrat bukan C aja bro. Bukan. Iya, C aja. Iya C. Kan diakar kan? Oh, iya. Iya. C aja. Udah, siap satu lah. Oke, next. Next soal next. Untuk soal selanjutnya kayaknya kita disuruh mencari gambar yang diarsir deh. Tapi gambarnya tidak simetris ya? Iya. Untuk ini luasnya berarti 12 cm panjangnya. Sisinya. Sisi. Kan persegi. 12 Untuk persegian di luar ya. Iya. Tapi yang di dalamnya ini nggak berbentuk ya. Cuk, gimana ya cara carinya Van? Apakah ada solusi? Berarti Kalau ini kalau diperhatikan kalau dibuat garis lurusnya ke arah dari C ke arah A ini dan dari D ke arah B simetris. ini kayaknya dibagi 4. Oh iya. Coba kita kasih garis bantu ya. Boleh. Coba buat Dedi garis bantunya. Berarti di sini garis bantunya mendapat 4 ya kan? 4 macam bangun 4 macam bidang yang sama. Wah, sama ya? Oh. ya. Enggak. Berarti untuk luas diarsir tinggal dibagi 4 ya? Iya dong. Oh. Coba cari Dani hasilnya berapa Dani? Gitu.
Untuk persegi yang besarnya itu persegi 4 ABCD dapat rumus sisi kali sisi. Sisinya 12 cm. Dikali 12 berarti. Ya, berarti 144 cm kuadrat untuk luas persegi yang besar. Berarti kalau untuk yang diarsir berarti luas yang tadi kita bagi 4 ya? Iya. Berapa kira-kira itu? Kok kira-kira ini carilah. Oh, dicari. Oh. 144 bagi 4, 14 bagi 4, 7. 3, 3 2, 36 itu. 36. 36. Jadi luas yang diarsir itu 36 cm persegi kan? Iya. Oh, Insya Allah. Jadi rumusnya 1/4 dari luas persegi Iya, ABCD persegi kan. yang ABCD, iya. Oh. Oke, next soal selanjutnya. Jadi 1/4 dari luas persegi ABCD tadi. Luas persegi ABCD yaitu 144 cm kuadrat kan. Iya. Berarti 1/4 kali 144 sama dengan 144 bagi 4 yaitu 36 cm kuadrat. Next. Soal selanjutnya ketinggian pesawat. Ketinggian pesawat di sini 1,8 km yang hendak terbang mencapai ketinggian 5 km. Berarti itu baru mau terbang kan? Jadi ketinggian Dapat. awalnya 1,8 Berarti sudah terbang. sudah terbang. Oh, sudah terbang. Jadi Bukan yang ingin tidak ada. mencapai 5 km. Jadi kalau kita buatkan ini seperti segitiga, Dapat rumus Pitagoras. maka kita Berarti kita buat dulu segitiga ABC, dimana A ini titik awalnya, B ini titik akhirnya. titik dia pesawatnya. Oh, titik tertinggi yang ingin dicapainya. Iya. Oh. Jadi kalau awalnya 1,8 dan yang ketinggiannya dicapai hendaknya 5 kurang 1,8 3,2. Kilometer kan. Jadi kalau misalkan jadi AC ini sama dengan belum diketahui dan BC ini sama dengan 3,2. Jadi kalau untuk mencari AC kita bisa menggunakan rumus tan. Dimana tan itu kan depan per samping, Oh, depan bersamping. ya kan? Miring tepatnya. Bukan samping. Samping. Kalau depan per miring itu sin. Karena depan per miring. Depan bersamping. Oh iya ya. Kalau perhatikan AC ini tidak ada hubungannya ya dengan yang ditanyanya waktu. Jadi yang ditanyanya waktu yang ditujukan. Jadi yang ditanya itu dari AKB, jadi kayaknya pakai sin aja. Oh iya, pakai isinnya. Kira pakai berarti depan bagi miring. Iya, Iya, depan iya. per miring. Depannya 3,2 dan miringnya belum diketahui. Maka sin theta sama dengan depan per miring, sin 30 derajat sama dengan 3,2 kali bagi per X. X. Kita pindah ruaskan X ini ke atas dan sin 30 ke bawah. X sama dengan 3,2 kali sin 30. Kali 30 berarti 3,2 dikali 1/2 Bukan, berarti 3,2 dibagi Dibagi. sin 30. Jadi 3,2 dibagi setengah. Dapat Bagi isinya setengah. 6,4 km. Oh. bukannya dikali. Bukan. Nggak nulis aja. Nggak nulis aja. Enggak. Lanjut deh. Nah, ini lanjut. Nah, Gas lah. setelah kita dapat jarak dari APB ini 6,5 tadi kan? 6,4 km. Jadi kita masukkan rumus kecepatan VS per T. VS per T Waktu kita putar lagi T sama dengan jarak per kecepatan. Jaraknya di 6,4 km dibagi kecepatannya 320 km per jam. Jadi hasilnya 0,02 jam. Kalau kita konversikan ke sekon ini sama dengan 72 sekon. Iya. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai ketinggian 5 km dari ketinggian awal 1,8 km dengan kecepatan 320 km per jam diperlukan waktu 72 sekon.
70 detikon itu sama 70 detik kan? Iya. Iya. Oke, next. Profesor ada. Satu lagi. Berarti Penjelasan. Baiklah, soal selanjutnya yaitu Jarak dari jarak dari kedua orang ini menuju pulau Island. Oh, jarak dari Kita TC ibarat- kan, bukan kedua orang kan? iya jarak ini. berarti Jarak titik lurus. pusarnya di C. kita buat C. Iya, karena biar siku-siku. Kalau kita lihat dan kita misalkan orang pertama ini A dan orang kedua ini B. Iya. Jadi dapat kita buat segitiga ini menjadi, kita bagi menjadi segitiga ADC dengan segitiga BDC. Ya, untuk segitiga pertama ADC kita mencari Sisi jarak dari C ke D. ya C ke D. Jadi kita misalkan ini kan A ke B nya kan 50 meter. Ya. Kalau kita bagi ini, tentu misalnya ini kita ibaratkan dengan X, C ke B ini, pasti A ke C ini sama dengan 50 dikurang CB. CB tadi X, 50 kurang X. Nah, setelah itu kita cari tan. Kenapa harus pakai tan? Karena yang diketahui yaitu sisi samping dan yang ditanya itu sisi depan. Kalau dilihat dari gambar. Jadi rumus tan itu depan per samping. Depan. Depannya itu CD dan sampingnya AC. AC, ya. Jadi untuk mencari CD kita bisa mencarinya dengan rumus tan dikali AC. Tan 30 sama dengan 0,577 dan AC-nya 50 kurang Kurang X. X. Kita kalikan jadi 28,87 kurang dikurang 0,577 0,577 X. Selanjutnya segitiga BDC. Di sini kan kita ibaratkan tadi BGC ini kan X. Jadi kita pakai rumus tan lagi. Dimana tan 40 besar sudut B-nya Berarti itu- sudutnya ini 40 enggak? Iya, Berarti 40 pakai tan 40 derajat. tan 40 sama dengan CD Bagi per BC. C. Jadi CD CD itu sama dengan tan tan 40 kali X kan. Iya. Tan 40 0,839 kali X. Berarti itu untuk CD-nya. Jadi kita di sini pakai perbandingan gitu. CD dari segitiga ini sama dengan CD dari segitiga ADC. Jadi kita buat kayak eliminasi atau persamaan. persamaan. Ya. Jadi CD itu CD pertama. CD ADC ini sama dengan CD yang BDC. Kita masukkanlah angkanya 28,87 kurang 0,577 X Sama dengan 0,839 X. kita pindahkan 0,839 tambah 0,577 sama dengan 1,46 X. Jadi kita bagi 28,87 bagi Emang ini boleh ditambahkan langsung? boleh kan variabelnya sama X. Jadi dapat X-nya itu 20,39. Jadi jarak CB ini 20,39 dan jarak AC ini 29. Iya kan? 29. Iya. AC. 29,61. 61. Lalu kita substitusikan dapat panjang AC ini tadi kan. Nah, kita cari CD-nya lagi, DC-nya. Itu pakai rumus tan lagi. Di sini karena panjang AC ini sudah dapat, pasti hasilnya sudah pasti kan. Berarti tinggal dikurangi sama yang dari 50 tadi dikurang
yang CD tadi, Mencari apa? Iya. Mencari panjangnya itu. mencari yang itunya. Iya kan kita sudah dapat tadi X misalkan 20,39. X tadi kan kita misalkan dengan jarak dari C ke B. Makanya kalau berarti- untuk mencari dari jarak ke A ke C Oke. itu makanya 50 20 dikurang. kurang 20,39 kan. Kurang. Berarti hasilnya 29,61. Iya. Jadi untuk mencari CD ini kita pakai tan kembali dengan rumus yang sama seperti tadi, yaitu tan 30 sama dengan CD per AC. Karena AC nya sudah pasti sudah diketahui, jadi T panjang CD ini tan 30 dikali 29,61. Jadi 0,577 kali 29,61 sama dengan 17,08 meter. Nah, sekarang kita coba lagi di segitiga di sampingnya ini, CD. apakah sama atau tidak Hmm. CD-nya. Kenapa kita harus menguji 2 segitiga? Karena kalau beda salah isinya, kalau sama betul. Itu rumus untuk tan BDC ini kan tan 40 sama dengan DC CD per BC. Jadi kita tukar, jadi CD ini sama dengan tan 40 dikali CB BC. Jadi tan 40 dikali 20,39, 0,839 dikali 20,39 sama dengan 17,10. Jadi Dan karena hasilnya berbeda. Jadi yang mana yang bisa kita pakai? jadi karena ini 0,8 ini bisa kita bulatkan. Berapa tuh? 0,8 kita bulatkan sejak atas kan jadi 10. 10 ya. Jadi 17,10. Jadi jarak titik C ke D atau ke Island. island itu adalah 17,10 meter.